Assalamualaikum Mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share aktivitas aku ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi beres-beres rumah sebelum mudik. Jadi harusnya tuh video ini tuh tayang kayaknya sebelum aku berangkat mudik gitu ya. Tapi aku keskip nih teman-teman buat ngedit si video ini. Terus pas aku lagi mau ngedit video berikutnya, aku baru nyadar kayaknya yang ini belum aku voice over gitu. Jadi ya udah aku edit gitu ya, aku voice overin aja. Terus langsung deh upload gitu buat teman-teman semuanya. Jadi aku tuh kayak punya kebiasaan kalau mau meninggalkan rumah lumayan lama itu aku pasti deep cleaning satu rumah teman-teman. Kenapa? Supaya pas pulang itu nggak capek. Karena kan kalau misalkan rumah berantakan atau pas ditinggal masih kondisi kotor, terus kita nyampe rumah habis perjalanan jauh dan aku kan lewat darat gitu ya dari Jawa Timur, itu kurang lebih paling cepat aja tuh bisa 10 jam lah, 8-10 jam. Dan biasanya aku banyak istirahat jadi biasanya sampai 12-14 jam gitu ya di jalan. Jadi nyampe rumah tuh udah capek banget. Nah kalau ngeliat rumah berantakan terus kotor itu tuh moodnya juga langsung jelek. Belum lagi tuh ya kalau ninggalin rumah dalam kondisi kotor, nggak berantakan deh gitu, rapih tapi kotor, ngerti gak ya? Banyak debu gitu, itu tuh nanti suka banyak kayak kecoa gitu. Apalagi sekarang kan musim hujan gitu. Di rumahku tuh kalau musim hujan ada aja kecoa atau cacing tanah gitu ya yang keluar. Jadinya tuh kalau misalkan ditinggal dalam keadaan kotor, pas balik tuh udah rumah berantakan, rumah kotor, ada serangga juga, itu mood tuh langsung jelek banget dan langsung malas banget kan ya bersihinnya. Nah, yang pertama aku rapiin itu dari ruang kamar ya, kamar utama. Jadi memang sudah agak lama aku nggak ngelap-ngelap furniture di kamar utama. Jadi kenapa furniture-nya aku lap-lap? Supaya debu-debu dari furniture-nya juga nggak terbang dan nggak turun-turun ke lantai segala macam gitu ya. Jadi pas ditinggal lama, hanya ada debu-debu baru yang memang karena rumah tidak dibersihkan. Nah, aku kan mudik tuh ternyata sampai kurang lebih 9 hari ya teman-teman. Jadi rumah itu ditinggalin 9 hari dan ternyata nih ini kan aku udah balik lagi nih ya ke Bekasi. Alhamdulillah tuh rumah tuh kayak masih nyaman gitu, nggak kotor dan tidak ada serangga sama sekali. Itu sih yang bikin aku happy. Jadinya memang bermanfaat banget nih ya beres-beres rumah sebelum mudik. Untuk kamar atas, spraynya sengaja nggak aku buka ya teman-teman. Jadi memang niatnya nanti aja aku ganti setelah mudik. Biarin aja sih spraynya ini bakal kotor nih, kena debu. Nah jangan lupa untuk lantainya aku pasti sapu pel. Kalau misalkan untuk furniture-nya dilap-lap aja menurutku sudah cukup sih. Nah ini kamar utamanya udah bersih ya teman-teman. Udah apa ya, kinclong gitu. Jadi kalaupun nanti ada debu-debu baru nih selama 9 hari ditinggal, itu nggak terlalu numpuk. Nah lanjut nih aku mau bersihin si railing tangga. Nah railing tangga ini salah satu yang lumayan jarang aku bersihin nih teman-teman. Tapi sebenarnya si railing tangga ini kalau kotor itu tuh debunya tuh kayak terbangan gitu ke ruang keluarga yang di bawahnya. Makanya tuh sebenarnya ini harus sering dilap. Tapi karena aku jarang ngelap dan kebetulan ini lagi nge-deep cleaning, jadi ya udah aku lap sekalian aja si railing tangganya. Terus tangganya tuh aku sapu pel karena kan aku cuma ngelap gitu ya. Pasti kan debunya tetap ada yang jatuh-jatuhan ke tangganya. Jadi tangganya juga aku sapu pel. Nah untuk tangga ini aku lumayan jarang ngepel ya teman-teman. Aku tuh kalau tangga biasanya aku sapu doang karena tangga itu lumayan jarang yang nginjek ya. Kan ke atas itu paling sehari 1 atau 2 kali gitu suamiku dan aku. Kalau anakku sih jarang gitu ya. Jadinya tuh memang nggak terlalu kotor. Kalau teman-teman semua ada yang punya kebiasaan sama nggak kayak aku? Pokoknya kalau mau ninggalin rumah yang cukup lama, itu tuh pasti harus ngerapin rumah dulu. Ya kayaknya memang kebanyakan kayak gitu ya, supaya pas kita kembali ke rumah, kondisinya sudah capek, rumah tetap nyaman gitu untuk ditinggalkan. Dan yang pastinya nih ya, kalau misalkan abis ngeninggalin rumah lumayan lama, itu ada satu PR banget yang harus kita fokusin nih sebagai mama-mama. Yaitu cucian baju. Jadi kalau misalkan aku nih kalau mudik sebenarnya tetap nyuci ya di kampung halaman. Jadi di rumah mertuaku aku tuh
aduh maaf belibet. Jadi di rumah mertuaku tuh aku tetap nyuci, tapi paling 1 atau 2 kali doang. Dan nggak aku setrika nih teman-teman, karena kan biasanya kalau kita lagi di sana itu banyak keluar rumah, banyak pergi segala macam. Jadi memang nggak sempet nih untuk nyetrika. Jadi biasa aku lap-lap doang, aku lap-lap lagi, aku lipat-lipat doang, dan sisanya yang kusut aku diemin gitu ya di koper. Tapi seenggaknya kita ada tambahan baju untuk ganti. Nah dan supaya nggak numpuk-numpuk banget nih ya, nanti nyampe rumah cuciannya tuh udah menggunung gitu. Tapi tetap aja nih ya, walaupun udah dicuci 1 atau 2 kali nih selama 9 hari di sana, tetap aja pas balik itu bawa cucian yang super numpuk. Nah kalau rumah udah kita rapiin dulu nih sebelum berangkat, dan pas kita pulang itu rumah dalam kondisi rapi, aku tuh bisa fokus gitu ya untuk nyelesain si cucian baju. Dan nggak masak dulu biasanya kalau aku, jadi ya udah selesain dulu cucian baju. Kalau misalnya udah tinggal dikit nih paralel, aku udah bisa beraktivitas normal kayak udah masak lagi dan beberes lagi. Dan kalau misalkan jeda waktu nih dari aku pulang mudik terus ke masuk kantor suami aku dan aktivitas normal kayak biasanya tuh jedanya memang sedikit, itu kalau misalkan rumah berantakan ketika ditinggal itu tuh jadi kayak kelabakan banget nih teman-teman, antara ngurus keperluan sehari-hari yang memang biasanya atau ngerapiin rumah dulu. Nah ini aku udah bagian ruang keluarga ya. Tadi aku udah lap-lap mejanya, meja TV, terus ambalan-ambalan yang di atas meja TV. Karena kan tadi habis ngelap railing tangga, pasti debu-debunya juga kan jatuh ke ambalan. Nah untuk sofa ini aku kebutin doang. Rencananya sih aku pengen nyuci si cover sofanya ya sebelum berangkat. Tapi nanti deh lihat nanti moodnya kayak gimana ya gitu. Kalau misalkan memang pas mau berangkat agak buru-buru, itu paling nggak aku cuci nih si cover sofanya. Tapi kalau misalkan pas berangkat agak santai, ya paling aku cuci dulu gitu si cover sofanya. Jadi keburu lah nunggu cucian selesai. Nah ini nih ruang keluarga udah selesai ya teman-teman, udah kinclong. Si jendelanya juga udah aku elap, si railing tangganya udah aku elap. Terus si tralis pintu itu juga udah aku lap. Jadi sudah bersih nih semuanya, sudah kinclong, udah siap untuk didebuin lagi gitu ketika ditinggal rumahnya. Nah singkat cerita ini tuh udah esok harinya ya teman-teman, sudah pagi. Karena kan tadi teman-teman ngeliat ya anakku tuh sudah bangun. Jadi kalau anakku udah bangun udah agak susah nih ya beberesnya. Biasanya kalau anakku udah bangun aku ya udah gitu fokus aja sama dia. Nah ini tuh aku lanjut untuk rapi-rapi di esokan harinya. Tadi tuh habis lap meja, ini aku langsung naro masakan ya teman-teman. Ini tuh hari ini aku cuma masak fuyung hai. Pokoknya yang simpel-simpel aja karena masih mau lanjut beberes. Nah ini jangan lupa ya dapurnya juga aku lap karena kan tadi habis masak. Nah biasanya kalau hari H aku berangkat mudik itu kan siang atau sore gitu ya. Nah biasanya paginya tuh aku nggak masak teman-teman. Jadi dapur tuh aku biarin bersih gitu dari semalamnya atau dari kemarinnya. Karena besokannya pas mau berangkat ini tuh dapur aku nggak sentuh gitu ya. Karena kan takut juga nih kalau misalkan nyentuh dapur terus nyalain kompor atau segala macem terus ada yang lupa dimatiin. Itu kan juga bahaya ya. Walaupun pas mau berangkat kan aku pasti cek-cek dulu juga kondisi dapur. Tapi untuk meminimalisir resiko itu biasanya memang aku tidak masak dulu nih paginya. Jadi paling GoFood pun biasanya makanannya itu yang udah ada tempat makannya. Jadi nanti tempat makannya tuh tinggal dibuang aja. Ini antara meminimalisir resiko atau memang agak mager gitu ya anaknya. Ngomong-ngomong teman-teman sambil nonton video aku sambil ngapain nih? Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mengunjungi channel aku. Jangan lupa supportnya ya, subscribe, like, komen, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang udah banyak banget ngasih support aku ucapin terima kasih banyak banget. Semoga video-video aku bisa menghibur kalian semua. Terus kayak gini nih, video-video beres-beres itu juga bisa memotivasi kalian yang lagi mager, yang lagi males beberes, atau kalian yang kalau misalkan mau pergi liburan atau mau pergi lama, terus rumahnya berantakan, coba deh dirapiin, dibersihin dulu. Jadi pas pulang tuh rumah udah nyaman banget untuk ditempatin lagi.
Ngomong-ngomong lagi nih ya, ini tuh udah Desember di tahun 2023 menuju ke 2024. Gimana nih dengan tahun 2023? Up and down-nya pasti banyak banget ya. Aku pun kayak gitu nih teman-teman. Dan alhamdulillah banget ya di tahun 2023 ini kalau di pribadi aku dan keluarga kecilku nih, aku, suamiku dan anakku tuh alhamdulillah banget, masya Allah banget, kayak banyak banget berkah yang datang ke keluarga kecil kita gitu. Dan yang paling aku syukurin salah satunya adalah akhirnya aku punya channel YouTube. Jadi udah lama banget pengen bikin ya channel YouTube, tapi kayak mau bikin konten apa, terus mundur-mundur, dan akhirnya menetapkan satu tema konten dan akhirnya dimulai di April 2023. Nanti deh ya, kapan-kapan aku bakal cerita tentang konten, up and down-nya, monetisasi dan kawan-kawannya, tapi nggak di video ini karena nggak cukup. Oke, dapurnya udah bersih, jadi sekian dulu beres-beresnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, dadah, bye-bye, see you.